Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam itu Indah dan kita masih juga di Universitas Negeri Jakarta. Kita masih membahas tema yang sangat menarik. Jangan mau instan dan jangan mudah putus asa. Karena kalau kita putus asa itu akan melemahkan diri kita. Tapi kalau berusaha akan membuat hidup kita jadi lebih berarti. Tapi kasusnya gini nih, saya mau tanya sama Ustadz Cecep. Ustadz, ya. Boleh kan saya nanya Ustadz? Boleh. Boleh kesini juga Ustadz? Ya. Mohon izin ya Ustadz. Ustadz, kalau udah berusaha kan membuat kita jadi lebih berarti Ustadz. Betul. Kalau kita putus asa melemahkan kita. Betul. Tapi kalau udah usaha tapi nggak ada hasilnya itu gimana Ustadz? Ya. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Baik. Makanya disinilah kita perlu kesabaran. Allah sedang mendidik satu kekuatan yang luar biasa. Di balik setiap musibah, itu ada mutiara termahal. Ada berlian yang paling indah. Tapi semua itu hanya akan bisa didapat dengan sabar. Orang yang tidak sabar nggak dapat dari setiap musibah. Musibah hanyalah musibah. Kau tidak akan bisa mengambil pelajaran darinya kalau tidak mengambil pelajaran. Tapi kalau musibah kau ambil pelajaran, itu bukan lagi musibah, tapi sebuah pelajaran. Jadi kalau udah usaha maksimal, kau ini nggak dapat. Saya itu sudah menginginkan, ya Allah, pasangan hidup, ya Allah. Saya sudah menginginkan si Fulan, ya Allah. Tiap majelis talim ketemu, ya Allah. Tapi kenapa saya seperti golongan jomblo kol-kolah? Apa Terus Ustaz? mengungkapkan betul-betul tapi mantul. Jangan, harus berbaik sangka. Allah sedang mempersiapkan yang terbaik. Bayangkan yang terbaik. Kita ini harus senantiasa baik sangka kita kepada Allah. Ingat Allah akan menolong kita. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan apa? Dengan sabar. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan apa? Dengan sholat. Itu berat. Berat terus terang. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Makanya kelihatan. Siapa orang yang berhasil, siapa orang yang tidak berhasil. Makanya sholat itu macam-macam. Ada orang yang khusyuk sholatnya. Ada orang yang riya sholatnya. Ada orang yang lalai sholatnya. Wawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamnaunal maun. Celaka orang yang salat. Dikira orang yang salat semua selamat. Enggak ada yang celaka. Siapa? Orang yang lalai, orang yang ria dalam salatnya. Dan orang yang tidak merefleksikan salat dalam kehidupan kesehariannya. Makanya enggan bantu orang lain. Salat suka tapi disuruh bantu enggak. Berarti belum terrefleksi. Orang yang lalai dalam sholatnya sering lambat. Bagaimana mungkin kita ditolong oleh Allah kalau kita menghadap Allah saja terlambat? Betul tidak? Kita kalau diundang presiden, Senin diundang. Jumat udah ada di Jakarta. Kenapa undangan presiden? Padahal lebih mulia Allah, bukan mulia presiden. Tapi kenapa kita tepat waktu? Jangankan presiden, dosen saja kita takut. Sampai gak berani masuk, udah terlambat. Malas aja. Kenapa kamu nggak masuk? Emang saya nggak kuliah di sini. Jangan kita seperti itu. Mulai dari sekarang, senantiasa kita mempersiapkan diri kita. Kenapa Allah nggak kasih kita? Nih, misterinya. Lihat Nabi Ibrahim. Apakah tahu kalau api itu akan dingin? Nggak. Betul tidak? Makanya dia tetap pegang teguh prinsip. Ibrahim, silakan rubah pendapatmu. Akui aku sebagai Tuhanmu, Rajamu. Lupakan Allah yang kau sebut-sebut sebagai satu-satunya Tuhan. Sembah seperti yang kami sembah. Kamu akan dibebaskan. Tapi jawaban Nabi Ibrahim tetap menjaga imannya. Dibakar. Apa yang terjadi? Api tidak membakarnya. Ini pertolongan Allah. Anda juga seperti itu. Akan terlalu banyak godaan dalam hidup. Keluar dari sini, wanita cantik menggoda Anda. Jawab dengan tegas, maaf, aku setia. Ini harus penting, ini kita pahami, pegang prinsip. Tanpa prinsip, maka kita akan merasakan segala macam kelemahan dalam diri kita. Kita harus memiliki kendaraan dalam hidup ini. Bayangkan kalau kita mengendarai kuda yang lemah. Tidak. Kita seperti pilot yang besar, kita adalah pilotnya. Apakah kamu mau jadi pilot atau mau jadi penumpang? Penumpang itu segala. Mau minum,
tinggal pijit, das pramugari ngasih minum. Makan ada, mau selimut kasih, enak. Tapi pilot lihat, susah banget. Dia harus mengendalikan. Tapi dia mengendalikan arah jalan. Kita harus jadi pilot. Maaf, kalau jadi penumpang, kita hanya dibawa pilot kemana itu. Maka hidup kita yang menentukan atau kita dibawa oleh orang lain. Jangan putus asa, senantiasa kita memegang teguh iman kita, itu solusinya. Berarti tetap pegang prinsip kita. Betul. Sholat tepat waktu juga salah satu caranya ya? Caranya, itu luar biasa dahsyatnya. Rezeki yang akan didapat, rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Baik. Jamaah! Tadi saya udah nanya, Esa juga udah nanya. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di sini untuk bertanya sama guru-guru kita yang tercinta. Ini kesempatan loh, jangan disia-siakan. Yang mau nanya kok, boleh angkat tangannya? Siapa ya kira-kira kita pilih Ustadz? Cari yang paling dekat. Yang paling dekat aja ya? Saya. Kamu ya? Boleh berdiri, mohon izin. Boleh berdiri di tempatnya. Anggaplah Pak Irus. Iya. Maunya manggil sayang tadi tuh. Ya. Ya, apa pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Siti Fatimah dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Wih, Alam. pintar gitu. Namanya MIPA. Fatimah. MIPA, Matematika IPA. Oh, matematika IPA. Kirain namanya MIPA. Apa pertanyaannya? Bagaimana sih cara kita untuk memaknai kegagalan bagi diri kita sendiri agar kita tuh tidak mudah berputus asa dan Jadikan sebagai pemicu kehidupan. Udah langsung nangkap. Oh ya deh, Ustaz Maulana langsung jawab. Ustaz saya boleh bantu ya? Tidak. Mohon maaf, saya salut sekiranya kita bisa tepuk tangan. Kan di mesin tidak boleh melakukan dua hal. Tepuk tangan dan bersiul. Tidak boleh melakukan. Tapi kali ini luar biasa pertanyaannya. Karena tidak ada manusia yang langsung berhasil. Pasti ada gagal dulu. Betul? Betul. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana menyikapi kegagalan itu, jadi karena kegagalan itu adalah pemicu buat kita. Thomas Alva Edison, penemuh lampu pijar, itu ratusan lampu pijar yang pecah, barulah bisa berhasil. Mohon maaf, terima kasih banyak pertanyaannya, bagus sekali. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Yang kedua, berbaik sangkalah atas ketentuan Allah. Bisa jadi kali itu Anda belum berhasil, tapi kedepannya ada saat waktu yang tepat Anda bisa bagus. Mohon maaf, jangan pernah berkata, kenapa doa saya tidak dijabah? Karena bisa jadi pada saat engkau dijabah pada saat itu belum pantas, belum layak. Makanya mungkin ada yang telat nikah. Ya, aku telat, tapi sekiranya saya lebih cepat nikah, mungkin pada saat itu. Makanya tidak ada kata telat nikah. Pada saat itu kapan dia mapan? Pada saat itu kapan dia bisa? Sama, kegagalan itu mudah-mudahan jadi pemicu. Ada istilah begini, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Bagus. Jadi kalau buat skripsi ditolak, gitu ya. Terus revisi lagi. Revisi. Sakit. Nggak usah. Insya Allah itu berarti kamu harus berjuang. Udah cuma dilihat-lihat doang, udah. Ya. Sabar. Berarti memang harus lebih berjuang lagi. Harus lebih berjuang lagi. Dan Allah akan memberikan sesuatu pada saat, di waktu yang tepat. Mungkin pada saat itu belum tepat ya Ustaz. Iya. Ya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ustaz Syam boleh ditambahin? Ada ayat yang dibacakan tadi Ustaz Cecep yang Masya Allah dalam surah Al-Baqarah wa asa an takrahu syai'a wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Benar tadi kata Ustaz Maulana guru kita bahwasanya Allah tahu waktu yang lebih tepat dan apa yang kalian butuhkan, bukan apa yang kalian inginkan. Akan ada saatnya nanti teman-teman kita berterima kasih atas doa yang telah Allah belum ijabah. Akan ada nanti waktunya kita bersyukur atas kegagalan kita. Kenapa? Oh untung gue nggak jadian sama dia dulu tuh. Coba kalau gue jadian sama dia, lihat berantakan rumah tangganya sekarang. Untung dia nggak jadi jodoh gue. Untung gue nggak jadi sama dia. Atau misalnya untung dulu belum lulus gue tahun ini. Coba kalau gue lulus tahun ini gitu. Jadi ada rahasia di balik itu ya? Ada semua. Kegagalan itu sebenarnya memberikan hikmah yang sangat luar biasa untuk kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tapi ingat, mastata' dulu, usaha maksimal dulu. Usaha maksimal. Setelah usaha maksimal, Allah takdirkan yang lain. Allah setelah kita bertawakal kepada Allah, kemudian Allah takdirkan yang lain mungkin yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya bisa saja itu ada hikmah yang
jauh lebih luar biasa setelahnya gitu loh. Masya Allah. Nabi-nabi semuanya diuji kan. Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW semuanya diuji. Akan tetapi mereka memaknai ujian kegagalan ini bukan, tapi mereka memaknainya bahwa ini adalah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah. Gimana? Udah lebih tenang ya? Fatimah, Fatimah gimana? putri kesayangan Rasulullah. Benar. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan semua urusannya ya. Amin ya robbal. Jamaah. Untuk menenangkan hati kita sama-sama mendengarkan dulu murotal Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu tuntunan. Seperti tema kita hari ini, jangan pakai yang praktis atau jangan selalu mau terburu-buru. Akan tetapi jangan juga berputus asa ketika gagal. Yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sering sekali dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana, wasari'u ila maghfirah. Maka bersegeralah. Segera tuh berarti prepare dong, bukan terburu-buru. Bedakan segera dengan terburu-buru. Kalau bersegera itu berarti ada prepare sebelumnya, ada persiapan sebelumnya. Wasari'u kepada apa? Ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kesabaran atau berkaitan dengan putus asa ini sebenarnya sabar teman-teman. Sebenarnya sabar yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Yakub alaihissalam ketika ingin berputus asa, ketika dipisahkan dengan Yusuf alaihissalam, anak kesayangan beliau. Anak kesayangan Nabi Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam berpisah dengan ayahandanya. Akan tetapi dikatakan dalam Al-Quran, la tayasu min rauhillah. Jangan engkau pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Ada yang mungkin ngerasa, aku nih nggak pantas untuk masuk masjid. Aku nih nggak pantas untuk bergabung dengan kajian-kajian. Aku nih nggak pantas untuk berusaha lagi. Mungkin ini adalah batas kemampuan saya. Akan tetapi Allah jawab dalam Al-Quran, la tayasu. Jangan engkau berputus asa. Karena wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia akan mendapatkan adalah hasil daripada jeripayahnya sendiri, kecuali hasil daripada jeripayahnya sendiri. Dalam surah An-Najm ayat 39 Allah katakan wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Boleh kita terburu-buru atau boleh kita bersegera kepada apa? Kepada ampunan Allah. Habis berdosa, habis melakukan maksiat, aku nih udah taubat tapi maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Karena bagi orang-orang yang bertakwa, tujuan mereka adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di jannahnya. Kenapa? Karena inilah sifat-sifat orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Berbicara tentang berputus asa atau berbicara tentang orang yang mau hidup instan gitu ya, hidup mudah, hidup nyaman, langsung nyaman, nggak mau bersusah payah sebelumnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala gambarkan banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Qur'an di mana Rasulullah SAW juga butuh proses. Apakah Rasulullah SAW langsung mendapatkan hidup enak sebagai Rasul atau sebagai Nabi? Tidak. Nabi juga menunggu waktu sampai 40 tahun. Bahkan lahir pun dalam keadaan yatim. Lahir pun sudah tidak mempunyai ayah. Mestinya kita lebih sadar. Kita ini punya ayah, punya ibu, punya orang tua yang merawat kita. Punya orang tua yang membuat kita bisa kuliah sampai sekarang ini. Makanya Nabi pun diuji di dalam hidupnya.
terlahir daripada seorang anak yatim. Kemudian di usia 6 tahun ibunda kesayangannya meninggal dunia juga. Kemudian harus mengambil wahyu naik ke Gua Hira. Kita naik mobil saja teman-teman ke Gua Hira itu, atau jalan kaki dari Mekah ke Gua Hira naik mobil dulu berapa jam. Sampai di sana naik lagi berapa jam lagi. Rasulullah SAW jalan kaki untuk menerima wahyu tersebut. Maka dari itu semua butuh proses. Andai saja Allah menginginkan sesuatu yang instan, langsung saja. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang diberikan yang instan? Orang Nabi Muhammad adalah Habibullah, kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup sesungguhnya penuh dengan ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan cara apa? Ketika anaknya Nabi Ismail alaihissalam sudah mulai bisa membantu ayahandanya, sudah mulai bisa menunjukkan potensinya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bermimpi, kemudian bermimpi menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim pun diuji. Nabi Nuh alaihissalam diuji. Anak kesayangannya tidak ingin naik di kapal Nabi Nuh. Semuanya diuji. Tidak ada yang instan langsung enak. Makanya hikmah daripada apa yang kita bacakan hari ini. Jangan terburu-buru. Akan tetapi bersegeralah untuk mendapatkan kebaikan. Semua butuh daripada proses. Wa allafa baina qulubihim law anfaqata ma fil ardi jami'a. Kata Allah dalam surah Al-Anfal, seandainya engkau berusaha untuk membuat orang lain suka padamu, atau membuat semua yang ada di muka bumi ini engkau kasih semua hartamu, maka itu pun tidak cukup untuk membuatmu lebih bahagia. Akan tetapi yang namanya proses atau ujian-ujian hidup, itulah yang membuat kita lebih bahagia pada endingnya, atau happy ending. Gitu Mas Sony. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Jazakallah khair. Sama-sama Mas Sony. Jamaah. Kadang kita ngerasa drop, kita ngerasa putus asa. Kok apa yang kita mau tuh belum dapat gitu. Padahal Ustaz Maulana bilang sabar, nanti ada saatnya. Nah sekarang gimana caranya memotivasi diri sendiri, meyakinkan diri bahwa nggak ada di dunia ini kesuksesan yang didapat secara instan. Langsung aja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Maulana. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Aku jadi malu. Senuding MZ. Roma Irama. Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Di atas Agim. Tengah-tengah Niji. Di belakang Naruto. Dua-dua di belakang film India. Dua-dua di depan Pak Ustadz, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara. Masih mau? Istri pejabat. Ridho Roma, Chris John, Mak Lampir. Akhirnya, Mahabharata. Ada 5 kalau mau berhasil. Kalau Anda mau kaya, usaha. Mau pintar? Pintar bodoh itu bukan takdir, tapi nasib. Jadi kalau mau pintar, banyak membaca, banyak belajar, banyak mengkaji. Tidak cukup di tempat kuliah, pergi ke perpustakaan. Tidak cukup di perpustakaan, pergi ke lingkungan sekitar. Banyak ilmu. Tidak cukup di situ, pergi ke majelis-majelis ilmu. Tidak cukup, lihat di handphone. Tidak cukup, cari dan cari. Itu yang pertama, cari yang menghasilkan. Kemudian jangan pernah menghabiskan waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu, engkau akan diiris dengan waktu. Maka yang pertama tadi, cari yang menghasilkan. Kemudian jangan pernah sia-siakan waktu. Dan yang ketiga, kunci keberhasilan ada usaha dan tujuan. Usahamu apa? Tujuanmu apa? Engkau melakukan ini untuk apa? Usahamu sudah seberapa? Itu yang ketiga. Harus ada usaha dan ada tujuan. Saya mencari kerja supaya bisa menghasilkan uang. Ya baiklah untuk kau aja. Tapi ketika engkau berkata untuk menghasilkan banyak pekerja, berarti engkau cocok menjadi pemimpin perusahaan. Yang keempat, apa sampai di sini? Tidak. Kalau Anda mau berhasil, bukan hanya yang pertama tadi. Apa yang pertama? Lakukan yang menghasilkan. Yang kedua apa? Jangan menghabiskan waktu. Orang itu, maaf, saya pinjam kata-kata ini. Ada sosok orang hebat ngomong bahwa di luar negeri itu taman-taman diisi apa? Orang lagi baca buku. Di luar negeri. Coba lihat.
Di mana-mana orang bawa buku, di mana-mana orang sibuk, di mana-mana sibuk ke sana ke sini. Itu waktu. Yang ketiga apa tadi ya? Ada tujuan dan usaha. Usaha dan tujuan. Anda punya tujuan, usahamu meraih tujuan, gimana caramu? Nah, itu yang ketiga. Ternyata yang keempat harus fokus. Fokus. Makanya dalam Islam kita diminta tobat. Kenapa tobat? Karena tujuan kita satu titik untuk raih ridha Allah. Ketika kita melenceng, kita disuruh tobat. Kita disuruh tobat. Maka yang keempat, kunci keberhasilan, fokus. Aku targetnya nih fokus. Jangan melenceng kemana-kemana lagi. Mohon izin, jamaah. Fokuskan. Dan yang paling penting yang kelima ini. Konsisten. Apa? Konsisten. Mohon maaf kita beda mulut. Konsisten. Jangan, aduh bikin usaha ini. Ntar pindah lagi bikin usaha ini. Belum kelar usaha ini, gagal sedikit, bikin lagi usaha ini. Aduh, konsisten. Ada orang cuma jualan ayam. Tapi seluruh negara ada. Padahal cuma jualan ayam doang. Nggak usah disebut. Dia sebut merek lagi. Padahal yang bikin usaha itu usianya sudah 65 tahun. Masa pensiun. Beliau kan tentara. Untuk mengisi masa tuanya, dia bikin usaha seperti itu. Ternyata justru berhasil. Yang ada gambarnya itu toh. Nggak usah sebut gambarnya itu kakek-kakek dan kacamata ya. Coba itu. Berhasil loh. Jamaah. Anak muda, sini. Ayo. Ayo sini. Ayo berdiri. Sini. Nggak apa-apa sini. Maju-maju. Nggak menggigit kok. Aku kayaknya salah pilih orang deh. Kenapa? Ya Allah. Mau berhasil? Mau sukses? Rencana mau jadi? Mau jadi guru, Ustaz. Mau jadi guru. Apakah hanya sekedar jadi guru biasa aja? Tapi usahakan guru yang berkualitas. Guru apa? Guru agama. Masya Allah. Kenapa Ustadz? Sama. Aku juga guru agama. Tapi merangkap guru ambulans. Artinya kalau ada guru tidak ada di kelas, saya masuk. Merangkap guru olahraga kalau pagi-pagi. Karena saya paling cepat datang. Merangkap guru pembimbing kalau ada lomba. Semua. Ya Allah. Apa sampai di situ? Tidak. Oke? Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Menikah tahun? Target menikah? 25. Sekarang? 21. Oh, 4 tahun lagi. Berarti fokus selesaiin kuliah dulu, jadi guru dulu, baru menikah. Mantap. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yakin semua berhasil. Amin. Tinggal bagaimana kita meraih keberhasilan itu. Dan ingat caranya Ustadz Ya. Cari sesuatu yang menghasilkan, jangan sia-siakan waktu. Tuh. Tujuannya apa? Usaha bagaimana? Usaha bagaimana? Fokus dan Konsisten. Masya Allah. Dan mohon izin, seberapa usahamu segitulah engkau dinilai. Seberapa engkau usaha, segitu engkau dinilai. Tapi seberapa engkau perhatikan satu itu, engkau akan dinilai seperti itu. Orang datang dengan acara yang tepat waktu, engkau dinilai dengan itu. Engkau memperbaiki diri, engkau dinilai dengan itu. Masya Allah. Ustadz, ini yang lain teman-teman pada berdiri katanya mau jalan-jalan lagi, mau ngeliat UNJ ada apa lagi katanya Ustadz. Oh iya, kan Gimana? di sini banyak ilmu juga yang bisa Banyak kita ilmu raih. juga. Kita mau jalan-jalan. Udah jalan-jalan lagi, gak apa-apa ya kita lihat kampusnya ya? Ya, nggak apa-apa. ya. Izin ya. Izin ya. Ya. Kalau gitu jamaah yang di Siap. rumah, jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah.